Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita syafaat di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah masuk pada pertengahan bulan Ramadan. Tentang puasa. Puasa bukan hanya persoalan menahan makan dan minum. Karena itu, puasa yang sebenarnya adalah menahan, menjauhi dan meninggalkan dari hal-hal dan kemaksiatan yang bisa membatalkan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia, yaitu yang pertama adalah berdusta. Rasulullah secara khusus menyebut dusta sebagai alasan penyebab puasa jadi sia-sia dan kehilangan pahalanya. Sebagaimana sabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan apa yang dia derita karena lapar dan haus. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang benar adalah puasa yang tidak menimbulkan kesia-siaan dengan cara meninggalkan dusta dan perbuatan dusta. Yang selanjutnya yaitu fitnah. Bergibah memang berdosa, namun fitnah punya dosa yang lebih besar. Fitnah adalah suatu kondisi ketika seseorang mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain, meskipun fakta yang terjadi adalah itu tidak dibenarkan. Inilah yang membuat ibadah puasa seseorang menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang ingin menyebarkan fitnah tidak akan masuk surga. Selanjutnya yaitu mencela dan bertengkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang berpuasa untuk menahan diri dari orang yang sedang mencela atau berusaha mengajak kita untuk bertengkar. Cukuplah berkata kepada lawannya bahwasanya aku sedang berpuasa. Oleh karena itu, apabila dihadapkan dengan kondisi sedang adu mulut dengan orang lain, disarankan salah satu pihak agar mengalah, berhenti mengkritik dan menantang lawan satu sama lain. Hal itu lebih baik agar puasa yang dijalani tidak sia-sia. Hal lain lagi yang menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia yaitu adalah berbicara kotor. Berbicara kotor juga bisa menjadi pemicu puasa seorang muslim bisa bernilai sia-sia. Meski puasanya tidak batal, bukan berarti umat Islam boleh berbicara kotor saat berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu mengumpat dan marah. Dalam keseharian kita mungkin terbiasa mengumpat apabila berada di situasi tidak menyenangkan. Namun apabila seorang hamba sedang berpuasa, ia dianjurkan agar meminimalisir kebiasaan mengumpat tersebut. Hal itu hanya akan membuat ibadah puasa tidak berarti apapun. Demikian pula ketika marah. Ini bisa membatalkan puasa juga. Marah dan mengumpat
menjadi satu ruang lingkup yang dapat memicu terjadinya kesia-siaan seorang hamba dalam berpuasa. Hal lainnya lagi yaitu tidak ikhlas dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya telah mengingatkan bahwasanya banyak orang yang puasanya sia-sia hanya karena ia berpuasa secara tidak ikhlas. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah identik dengan perempuan. Ghibah merupakan suatu sikap berbicara buruk tentang orang lain dan merupakan suatu perilaku yang sia-sia, terutama saat seseorang sedang berpuasa. Namun demikian, hal ini kerap disepelekan oleh sebagian besar orang. Perbuatan ghibah merupakan suatu dosa besar yang haram hukumnya. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada saat puasa, maka puasanya bisa menjadi batal. Zaman sekarang, ghibah tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi zaman sekarang ghibah itu bisa melalui jari jemari kita. Maka lebih diperhatikan lagi, jangan sampai lewat jari jemari kita itu bisa menghasilkan ghibah. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.